Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hanif Fauzia Rahman Musana, peserta Latsar Kota Banjar tahun 2026. Oke, pada kali ini saya akan memaparkan tentang pengalaman pembelajaran saya pada tanggal 20 Januari 2026 dengan dibiayai suara Bapak Rahmat Kurniawan. Pada metode kali ini saya menggunakan metode asinkronus, yaitu pembelajaran secara mandiri yang kita materinya diberikan dari pemateri dengan modul-modul yang bisa di-download dan bisa dipelajari kapanpun dan dimanapun. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan pengalaman pembelajaran saya tentang isu kontemporer. Nah, apa sih isu kontemporer tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Oke, isu kontemporer merupakan hal krusial bagi seorang ASN, yang mana nantinya seorang ASN atau PNS diharapkan mempunyai pola pikir yang kritis terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang terjadi di lingkungan kerjanya, di dirinya sendiri, masyarakat, nasional ataupun dunia. Oke, yang pertama ada isu-isu strategis kontemporer yaitu nasional. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa yang aktual di Indonesia. Pertama, ada korupsi. Nah, korupsi ini teman-teman juga udah tahu nih, pasti banyak dari pejabat-pejabat kita, kemudian pokoknya banyak deh ya tentang korupsi itu beritanya. Ternyata korupsi itu bukan hanya tentang pejabat dan uang. Korupsi itu adalah tindakan penyelewengan yang merugikan keuangan negara. Jadi siapapun bisa, baik itu rakyat, warga, bukan hanya dari kalangan menengah ke atas atau ke bawah. Siapapun yang menyelewengkan atau menyalahi aturan sehingga merugikan keuangan negara itu disebut tindakan korupsi dan orangnya disebut koruptor. Kemudian ada narkotika dan obat berbahaya serta nazar. Nah, masalah ini sudah lama di Indonesia yang mengancam penerus kita, yaitu generasi muda. Kenapa mengancam? Karena dengan obat-obatan mereka menjadi tergantung. Mereka menjadi orang-orang yang tergantung akan obat-obat tersebut, sehingga orientasi mereka berubah yang tadinya untuk memajukan bangsa, untuk meningkatkan SDM serta meningkatkan Indonesia sebagai salah satu penduduk terbanyak, tetapi SDM-nya tergolong rendah status dan kualitasnya. Kemudian ada terorisme dan radikalisme. Nah, isu ini sedang hangat. Contohnya salah satunya ada kelompok bersenjata di Papua. Memang sangat disayangkan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang di Papua tersebut melakukan aksi terorisme. Mungkin ada beberapa faktor, banyak faktor juga. Ada legal etik, HAM di situ. Tapi yang jelas ancaman-ancaman yang merusak atau mempengaruhi pemersatu dan kedaulatan dan kesatuan Indonesia itu termasuk terorisme dan radikalisme. Yang selanjutnya ada namanya laundering. Adalah suatu tindakan dalam tanda kutip pencucian uang. Uang apa yang dicuci atau uang apa yang dihasilkan bisa disebut money laundering adalah uang-uang atas tindakan kejahatan, bisa seperti hasil dari produk-produk ilegal yang masuk, kemudian dinotakan atau di administrasi keuangannya sebagai hasil dari mungkin toko bangunan atau yang hal-hal legal, tapi hasilnya dari hal-hal yang tidak legal. Kemudian ada proxy war. Nah, ini menarik nih teman-teman. Kenapa menarik? Karena kita di era digital ini yang notabene pergerakannya atau perubahannya sangat cepat, seperti konsep VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, dalam proxy war ini kita sangat harus berhati-hati dan bersikap kritis terhadap salah satunya hoax, bisa atau hate speech atau program-program yang kita tidak ketahui dari mana asal usulnya, sehingga nantinya akan menyebabkan kerugian
bagi kita. Proxy war juga bisa menyebabkan paket adu domba pemecahan persatuan dan kesatuan kedaulatan bangsa. Yang terakhir adalah kejahatan mass communication, bisa seperti cybercrime, hacking, kemudian ada phishing yang sering terjadi di kalangan dewasa yang kemudian menggunakan dan tidak tech atau tidak mempunyai skill tentang teknologi. Oke, kita bahas bagaimana sih cara kita menganalisa isu itu. Yang pertama tentunya kita identifikasi dulu dan kita deskripsikan apa sih isu yang terjadi atau masalah yang terjadi. Kemudian kita prioritaskan isunya, mana nih yang memang perlu kita fokuskan terlebih dahulu, selesaikan terlebih dahulu. Metodenya banyak, ada USG, ada APKL, aktual, problematik, khalayak, dan buah. Untuk USG ada agensi, seriousness, dan model. Kemudian dalami akar masalahnya. Oke, bisa menggunakan fishbone diagram, mind mapping, atau analisis well. Nah, dan ini yang terpenting, kita cari gagasan kreatif atau rekomendasi tindakan untuk menyelesaikan isu yang terjadi sehingga masalah tersebut bisa terselesaikan, terpecahkan, dan tidak menjadi hambatan apalagi kita sebagai KSM ini. Mungkin itu saja dari saya teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Salam berpikir kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye. See you next time.